Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, kembali lagi ya. Kita ada di video keempat atau part 4 atau episode 4 di video kita seri belajar PHP dan juga MySQL. Nah, untuk melanjutkan video sebelumnya, kita udah membuat sebuah fitur login ya, dan juga untuk fitur logout. Nah, sekarang kita bakal membuat sebuah mendesain untuk file dashboardnya dan juga untuk menambahkan sebuah halaman baru untuk menampilkan data buku ya. Untuk menampilkan data buku. Oke, sekarang teman-teman buka ya. Jangan lupa diaktifkan SAMPP-nya yang pakai SAMPP karena di sini saya menggunakan Laragon, jadi saya udah aktifkan nih Laragonnya sama aja seperti SAMPP. Silakan teman-teman buka codingannya ya. Ini kok hasil codingan kita sebelumnya di video part ketiga. Lalu teman-teman bisa buka nih di sini untuk aplikasinya ya, yang udah kita buat kemarin, yaitu kita akan langsung diarahkan ke halaman login seperti ini. Oke, nah sekarang itu kita bakal mendesain sebuah file dashboardnya begitu. Dan juga kita akan membuat menu nanti di atasnya seperti ini untuk kita mengakses ke halaman-halaman yang lain gitu. Nah, sekarang kita coba login dulu, kita masuk ke halaman dashboard. 1, 2, 3. Nah, ini halaman dashboard kita. Nah, di sini sekarang kita bakal pecah nih teman-teman. Jadi di file index ini tuh kan ada dua bagian ya sebenarnya. Ini file header dan ini adalah file footer. Dan yang di tengah ini nanti bakal menjadi sebuah konten. Nah, kenapa seperti itu? Nah, saya tuh mau nanti di halaman atas atau navbarnya itu kita cuman buat satu kali aja. Nah, satu kali aja, cuma nanti dipanggil di banyak halaman gitu. Biar enak, jadi nggak per file atau per halaman itu kita harus buat HTML lagi, kita buat file navbar, codingan navbar lagi. Itu sangat tidak efisien ya teman-teman. Nah, solusinya karena kita udah pakai PHP itu kita bisa mecah dan juga bisa menggabungkan kembali file-file yang terpisah. Nah, contohnya itu seperti apa ya? Contohnya kita misal buka di Bootstrap nih. Nah, di Bootstrap itu kan ada halaman navbar, bukan halaman, maksudnya ada bagian elemen navbar nih di sini. Nah, kalau kita berubah ke kita pindah ke halaman lain, elemen navbar ini tuh bakal tetap gitu. Yang berubah apa? Yang berubah itu ada di tengah sini, yang kita sebut sebagai konten. Nah, coba kita ke halaman lain. Nah, itu halaman yang di atas itu tetap, yang berubah itu cuman kontennya aja. Nah, kita bakal buat seperti itu ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita coba pisah dulu file-filenya. Di sini saya akan membuat dua file baru, yaitu underscore header.php dan juga underscore footer.php. Nah, seperti ini ya. Header ini saya kasih nama depannya itu underscore. Kenapa? Ya nggak apa-apa, itu biar beda aja, biar kita bisa tahu ini tuh file penting gitu ya istilahnya. Nah, sekarang kita bakal pisah nih. Sekarang dari sini ya, kita coba dari awal pembukaan PHP itu sampai tag body pertama, tag body pembuka. Nah, ini kita cut aja, Ctrl X. Lalu kita masukkan ke dalam header.php. Nah, di sini kita save. Lalu sisanya dari script sampai ke HTML itu kita cut lagi. Kita masukin ke footer.php. Oke, di sini kita save. Setelah itu di halaman index ya, index itu kan kita bakal buat ini sebuah halaman dashboardnya ya, halaman utamanya. Nah, ini bakal kita include-kan lagi atau gabungkan lagi file header sama footernya. Nah, sekarang seperti sebelumnya kita pakai include ya, kita pakai PHP dulu. Sekarang kita include-kan underscore header.php seperti ini. Lalu di bawahnya juga sama, kita menggunakan seperti ini. Nah, jangan kebalik ya teman-teman. Header itu di atas dan footer itu di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini harusnya kalau kita lihat, nah nggak akan terjadi apa-apa ya, karena sama aja. Tadi cuma kita misah aja bagian atas untuk header dan juga bagian bawah untuk footer. Nah,
Nah, sekarang kita coba buat sebuah menu ya, atau navbar di sini ya. Nah, itu kita pakai aja elemen dari Bootstrap yang udah dibuatin Bootstrap. Teman-teman tinggal buka ya di halaman Bootstrapnya di sini. Kalau misalnya teman-teman baru buka di sini, kita masuk ke Docs di sini, ke Docs. Lalu scroll ke bawah di bagian panel sebelah kiri, cari ke komponen, terus teman-teman cari di menu navbar. Oke, kalau udah scroll di sini, scroll. Nah, sampai ketemu yang judulnya itu nav aja di sini ya. Nah, nanti tampilannya itu bakal seperti ini. Terus kita copy aja nih. Nah, caranya tinggal klik yang di sebelah kanan ini, kita copy. Kita masuk ke header.php. Nah, kita pastekan di sini. Oke ya. Nah, kita rapihkan dulu, saya pakai Prettier ya, teman-teman. Untuk merapihkan ini saya pakai Prettier. Teman-teman bisa ini aja, download di extension lalu ketik Prettier. Nah, seperti ini teman-teman, nanti tinggal install aja. Terus cara untuk ngerapihinnya ini kan masih kayak gini ya. Teman-teman tinggal blok aja di sini. Terus klik kanan, terus format selection. Nah, nanti dia bakal rapi seperti ini. Oke, kita save dulu, kita coba lihat di sini. Nah, udah kebuat ya teman-teman. Ini navbarnya seperti ini, tapi masih jelek nih. Nah, saya mau warnanya itu biru ya, terus tulisannya itu putih. Nah, kita bisa akalin pakai kelas-kelas Bootstrapnya ya. Teman-teman masuk ke sini di bagian nav. Ini ada BG body tertiary. Nah, ini teman-teman hapus aja, sisain BG-nya. Kita ubah ke primary ya. Setelah itu navbar. Kita tambahin lagi kelasnya navbar dark, itu biar tulisannya putih. Nah, seperti ini ya. Kita tadi ubah BG body tertiary, kita ubah jadi BG primary, terus kita tambahkan class lagi, itu navbar dark gitu. Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, udah berubah jadi biru, tulisannya putih ya teman-teman. Nah, saya mau juga ini tuh ada jarak nanti, ada jarak kanan kirinya, jadi nggak mepet kanan kiri kayak gini gitu. Nah, itu caranya. Kontainernya ini di bagian sebelah sini, kontainer ini fluidnya kita hapus. Nah, tinggalin aja kontainernya. Nah, sekarang coba refresh. Nah, dia bakal agak ke tengah nih. Jadi sebelah sininya nanti akan ada gap atau kosong gitu lah ya. Nah, ini tujuannya biar bagus aja. Terus saya mau menunya, ini kan logo. Nah, ini menu. Saya mau menunya itu ada di sebelah kanan gitu. Nah, caranya teman-teman di bagian UL di sini navbar nav, kita tambahin MS auto atau margin startnya itu auto. Jadi nanti dia bakal ke kanan. Nah, benar ya, kanan. Nah, sekarang kita coba ubah untuk logonya ini dengan nama si purpose ya. Teman-teman tinggal buka di sini navbar, terus kita masukin si purpose. Nah, udah ya, udah berubah si purpose. Terus kita ubah juga menu-menunya di sini. Kita mau masukin apa aja nih? Oke. Nah, yang pertama itu di sini kita hapus aja nih, area current-nya kita hapus, aktifnya juga kita hapus. Di sini benar kita kasih home ya. Terus kita arahkan home nanti aja ring. Home, terus kita buat di sini ada data buku. Terus di sini ada data kategori ya. Terus saya copy aja ini bagiannya. Terus di sini ada data admin. Nah, terus di sini kita hapus aja disable-nya, sekaligus ininya juga, ref-nya juga. Nah, ini kita ganti untuk tombol logout. Nah, seperti ini.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Ada home, data buku, data kategori, data admin, dan logout gitu. Nah, untuk tombol logout ini biar lebih kelihatan ya, biar beda aja, kita buat teksnya itu jadinya warna merah. Teks, kita tambahin kelasnya di sini, text danger. Nah, jadi merah, terus kita tebelin aja dah. Kita tebelin aja pakai FW bold. Nah, jadinya tombolnya tebel ya. Tapi agak nggak kelihatan sih, nggak apa-apa lah, biarin. Nah, terus kita akan tahu nih harusnya kalau kita ada, sekarang kan ada di halaman dashboard nih. Nah, itu harusnya yang aktif itu home ini, menu home ini itu aktif gitu, warnanya beda gitu. Biar kita tahu nih, biar kita itu ada di halaman home gitu. Nah, caranya kita masuk ke halaman index, terus kita buat sebuah tanda nih. Kita buat sebuah tanda bahwa ini tuh halaman home gitu. Ini tuh halaman home. Nah, setelah itu kita cek di sini nih. Kita nanti bakal menambahkan sebuah kelas aja gitu. Jadi kita masuk di dalam kelas ini, terus kita cek menggunakan PHP echo ya. Terus kita cek menggunakan if ternary. Nggak apa-apa teman-teman, belum paham juga nggak apa-apa. Kalau dollar titelnya itu isinya itu adalah home, maka keluarkan teks aktif. Kalau tidak, nggak usah keluarin apa-apa gitu. Nah, jadinya kalau misalnya di refresh, nah menu home itu bakal aktif atau warnanya akan putih, jadi beda sendiri nih. Jadi itu menunjukkan kalau kita itu masih berada di halaman home begitu. Oke, sekarang kita kopas aja di tiap menunya, biar nanti otomatis aja dia. Nah, seperti ini berarti halaman data buku. Ini halaman data kategori. Ini halaman data admin. Nah, kecuali logout ya, karena logout ini nanti kita bakal buat kalau kita klik ya langsung keluar gitu. Kita masuk ke halaman login lagi gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita bakal perbaiki nih halaman dashboardnya itu biar ada di tengah nanti tulisannya selamat datang di si purpose gitu. Oke, berarti kita masuk di halaman index ya. Nah, kita cut dulu ini. Kita akan buat sebuah kontainer ya. Kontainer biar rapih di tengah. Seperti ini. Terus kita kasih jarak dari atas itu margin top 4 lah. Nah, sekarang kita coba selamat datang di, kita pakai BR aja, di si purpose. Nah, kayak gini ya. Masih di sini, saya lupa di sini kita kasih kelas text center biar tulisannya itu di tengah gitu ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, udah jadi nih. Untuk halaman dashboard kita ya sederhana aja, nggak usah bagus-bagus lah ya. Nanti kalau teman-teman mau ya dibagusin juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bakal buat itu halaman data buku dulu nih. Kita buat halaman data buku dulu untuk menampilkan data bukunya gitu. Untuk menampilkan data bukunya sebenarnya harusnya kategori dulu sih, cuman nggak apa-apa. Kita buat halaman data buku nanti buat menampilkan list dari buku-bukunya gitu. Oke, ada perlu tambahan ya. Kita buat di teman-teman tinggal masuk di config.php. Kita buat di sini sebuah variabel ya, base URL itu untuk kita tahu nih halaman kita itu ada di mana gitu.
base atau seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi base URL itu tujuannya biar kita nanti kalau misalnya ada di dalam folder itu kita bakal kedeteksi. Intinya untuk mendeteksi inilah. Jadi dari halaman htdocs yang dari Apache-nya itu kita akan kasih tahu folder kita, folder project kita itu apa itu, si purpose. Jadi di sini ikutin aja. Nanti kalau misalnya di teman-teman ada lagi folder misalnya ini protect gitu. Protect gitu misalnya kayak gini. Nah, berarti yang teman-teman masukin itu ya kayak gini. Dari protect sampai si purpose. Nah, seperti ini. Harusnya yang teman-teman masukin ya. Kayak gitu. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita tambahin dulu nih di halaman header ya. Di bagian setelah session kita includekan config.php-nya. Oke, untuk kita akses di sini. Untuk halaman home-nya kita tambahkan base URL, kita tambahkan ke index.php. Nah, begini. Nah, kita refresh aja. Jadi nanti kalau kita klik ini dia bakal ngarah ke halaman index. Jadi nanti kalau misalnya kita buat folder lagi untuk halaman buku itu ya dia akan tetap sama. Jadi nggak perlu nanti teman-teman bikin titik-titik di depannya gitulah. Oke, sekarang kita buat halaman bukunya ya. Halaman bukunya kita bakal buat sebuah folder khusus ya untuk menampung semua halaman-halaman bukunya. Jadi di sini kita buat folder baru, namanya itu adalah buku. Lalu di dalam folder buku kita membuat sebuah file index baru, index.php begini ya. Oke, kayak gini kita hilangin aja ininya. Oke, nah di sini kita bakal includein lagi tuh header sama footernya, jangan lupa. Include. Nah, karena file index ini tuh ada di dalam folder ya, ada di dalam folder buku, sedangkan kita mau ngakses header.php nih, dia itu ada di luar folder buku, sedangkan indeks kita itu ada di dalam folder. Nah, caranya itu kita harus keluar dulu satu folder gitu. Caranya gini. Nah, kalau misalnya di VS Code teman-teman bener, itu seharusnya kita ketik titik-titik slash. Nah, itu bakal diarahin ke kita bakal melihat kayak gini nih. Nah, itu artinya benar. Titik-titik slash itu artinya kita bakal keluar ke satu folder gitu. Nah, kita tinggal masukin header.php seperti ini. Lalu jangan lupa juga untuk footernya. Footer.php. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di sini baru kita buat halamannya begitu. Oke, jadi di sini kita buat sebuah kontainer dulu. Kontainer, terus ke atasnya kita kasih jarak margin top 3. Lalu kita buat itu pakai kita buat pakai H3 ya, H3 data buku, titel halamannya data buku seperti ini. Oke, harusnya. Nah, sekarang kita arahin dulu ke halaman ini untuk di linknya. Kita masuk ke header.php, lalu kita tambahin di sini php echo-nya, kita tambahkan base URL, lalu kita di sini kasih buku slash. Nah, begini. Jadi dia bakal ngakses folder bukunya tadi, langsung mendeteksi file indexnya gitu. Oke, sekarang kita coba refresh dulu.
Nah, kita sorot di sini, nanti di pojok sebelah kiri itu bakal ada tuh localhost SiPurpose/buku gitu ya. Nah, kalau kita klik, nah sekarang kita masuk ke data buku. Nah, ini file headernya, itu kita nggak perlu buat lagi kan. Nah, semua halaman nanti bakal seperti ini. Nah, harusnya ini tadi harusnya file linknya ini harusnya hidup ya atau aktif. Nah, itu kita lupa tambahin tadi. Di indeksnya itu di atas kita kasih title sama dengan data buku. Oke, kita coba. Nah, hidup ya seperti ini. Oh ya, ada satu lagi yang lupa. Kita tambahin juga di sini nih. Kita tambahin juga nanti di sini. Di title dokumennya itu biar ada, kita ada di halaman apa gitu. Nah, caranya itu kayak gini. Tuh. Nah, kita kecilin dulu ya. Caranya itu seperti ini, kita masuk ke header. Ya, header, terus kita scroll ke atas ke bagian title nih. Bagian title, nah ini kita tambahin aja nih. PHP echo $title. Nah, kayak gini ya. Udah, ini harusnya jadi nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, di atasnya jadi sekarang SiPurpose strip data buku. Nah, ini kalau kita ubah halamannya ke home, nah dia bakal berubah nih. Kita lagi ada di halaman home. Nah, gitu ya. Nah, kayak gitu. Masuk ke halaman data buku, lalu di bawahnya nanti kita bakal buat sebuah table. Nah, tabelnya itu kita ambil aja dari sini, dari Bootstrap. Scroll di sebelah kiri, kita ke bagian ke mana ya, konten. Nah, ini di bagian konten, di bagian tables. Nah, di bagian tables, nah kita ambil aja nih table yang paling atas, kita copy ya, kita masukin di sini, kita masuk ke indeks yang ada di buku tadi, kita taruh di bawah sini. Oke, gini ya. Nah, sekarang kita rapiin dulu nih tabelnya, klik kanan, format selection. Nah, udah rapi ya. Nah, harusnya kalau kita buka, nah, kebuat sebuah table nih. Cuman saya agak kurang suka nih sama tampilannya. Saya pengen ada garisnya aja semua. Jadi kita tambah di sini table border. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ada ininya semua. Nah, ini kita kasih jarak dari atas ke bawahnya. Kita tambahin di sini kelas margin bottom 3 aja. Nah, biar ada jaraknya dikit, walaupun dikit nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ubah dulu nih untuk title fieldnya, title kolomnya apa aja yang mau kita masukin ya. Nah, yang pertama itu ada nomor, yang kedua itu ada judul buku, yang ketiga itu ada kategori, yang keempat itu ada penerbit, kita copy lagi, lalu ada tahun terbit, tahu, efek lapar, lalu ada stok ya, stok, lalu satu lagi aksi ini untuk nampung tombol hapus dan juga edit ya. Oke, seperti ini. Terus untuk T-body-nya ini kita hapus saja dulu. Nah, seperti ini. Kita coba lihat lagi. Nah, nanti bakal seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba buat data dummy dulu di sini ya. Kita coba buat data dummy dulu. Data contoh aja lah.
biar untuk menampilkan data di sini nih, untuk menampilkan data di tabelnya gitu. Oke, sekarang teman-teman buka di MySQL-nya, lalu masuk ke database purpose, terus kita masuk dulu di kategori ya. Oke, setelah masuk ke kategori, ini kan kosong ya Mas Yan. Nah, kita tambahin dulu nih, karena nanti itu data buku itu bakal terikat ya, atau relasi ke kategori, jadi harus ada kategorinya dulu, data kategorinya dulu. Nah, kita insert buat data baru di sini, kita klik insert, lalu kita buat aja nama kategorinya itu adalah normatif misal. Nah, seperti ini. Untuk ID-nya kosongin aja, nanti bakal diisi otomatis. Klik go. Terus kita cek di sini browse. Nah, bakal buat. Nah, ID-nya sini 2 karena saya udah buat sebelumnya ya. Nggak apa-apa. Nggak ngaruh. Nama kategorinya itu normatif. Nah, baru kita masuk ke tabel buku. Nah, di sini kita buat buku baru ya. Ya, contohnya di sini untuk ID-nya kita kosongin, judul bukunya itu adalah misalnya ilmu pengetahuan sosial. Nah, seperti ini. Lalu penerbitnya itu biasanya Erlangga. Tahun terbitnya itu ya bebas aja sih ini, teman-teman tinggal isi aja. Untuk kategori, nah karena kita udah berelasi, maka kita tinggal milih di sini. Atas atau bawah ini sama aja kok. Normatif ya, stoknya kita buat 50. Sampulnya ini harusnya kita nyimpen data, nama, gambar, sampul bukunya ya. Cuman kita belum ada, jadi teman-teman bisa kayak gini aja. Kita ketik bebas saja, terus kita klik go. Kita buka, coba lihat browse ya, udah masuk ya. Nah, sekarang kita coba tampilin di sini di halaman bukunya ya. Nah, sekarang caranya itu kita pakai for each perulangan ya. Nah, kita coba di sini. Kita buat tag PHP. Terus kita buat variabel ya untuk nomornya. Nomornya itu awalnya dari 1. Terus kita buat for each ya, di sini for each. Kita buat query dulu deh di atas. Oke, kita buat query dulu di atas ini. $query untuk ngambil data dari tabelnya tadi gitu. Kita buat MySQL query. Nah, jangan lupa kita include-kan juga untuk config-nya ya. Include config.php agar kita bisa akses ya. $connection-nya. Lalu select bintang from buku. Nah, kita bakal join. Kita bakal langsung belajar join gimana caranya kita menggabungkan dua buah tabel tadi, kategori dengan tabel buku ya. Karena kan di tabel buku itu kategorinya itu kita cuma nyimpen sebuah ID ya di sini. Kategori ID-nya itu 2. Nah, 2 itu apa? Nah, makanya kita bakal gabungkan dengan kategori ini. Jadi nanti bakal ketahuan tuh 2 itu data buku itu kategorinya apa gitu. Nah, kita bakal di sini join, kita tambahkan ya. Join dengan apa? Tabel apa? Kategori. On, di mana kita akan menjoin ini terus berdasarkan apa? Apa yang sama di antara buku, di tabel buku dan juga kategori, apa yang sama? Nah, kalau yang sama itu kan berarti untuk di tabel buku itu adalah kategori ID, sedangkan di tabel kategori itu adalah ID-nya gitu kan. Nah, sekarang kita arahkan buku kategori underscore ID sama dengan kategori .id gini kan. Oke, selesai nih. Setelah itu baru kita for each di sini $query as d kita buat. Terus kita buka buat pembuka di sini. Terus bentuk penutupnya itu di bawah biar kita bisa ngoding HTML di tengah-tengahnya seperti ini ya. Nah, di sini baru kita buat tr-nya. Td. Di sini saya akan menampilkan
nomornya dulu. Kita akses dolar nomor plus ya. Jadi nanti setiap ada data baru dia bakal nambah dari 1, 2, 3 gitu ya. Oke, ini saya kopas aja. Terus kita bakal akses D. Terus kita bakal akses judul bukunya. Nah ini tuh judul buku ini tuh dapat dari mana? Nah itu dapat dari sini nih, di tabel buku. Nah itu harus sama nama fieldnya. Kita bakal ambil dari sini nih. Seperti itu ya. Judul buku. Oke, udah ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba buka di sini. Kita refresh. Nah, harusnya ada nih. Oh, ini belum ada space-nya ya. Oke, salah ternyata margin E. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi datanya udah tampil nih di sini. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalnya datanya itu nggak ada, itu gimana? Kalau misalnya datanya nggak ketemu, kita buat di sini pengecekan ya. Pengecekan kayak gini aja lah. Jadi kita pakai if MySQLi 6 rows $query itu sama dengan 0, artinya nggak ketemu, nggak ada, itu dia bakal ngapain gitu. Nah ini kita gabung aja di sini lah biar nggak kepanjangan. Nah kita buat penutupnya juga. Nah kita bakal menampilkan sebuah TR itu yang seperti ini. Nah ini kalau misalnya datanya itu nggak ada gitu ya. Nah kalau datanya ada ya tetap masih ada gitu. Cuma nanti kalau misalnya datanya itu nggak ada, dia bakal menampilkan tidak ada data yang dapat ditampilkan. Nah begitu. Oke. Untuk video part 4 ini sekian dulu ya. Karena kita udah berhasil nih menampilkan sebuah data buku. Oke. Untuk berikutnya nanti kita bakal masuk ke kategori aja dulu. Kategori kita bakal menampilkan data kategori. Kita bisa menambahkan data kategori juga. Kita bisa menghapus data kategorinya juga, sekaligus editnya juga. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.